Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, how are you? Ketemu lagi dengan Memlia di pembelajaran chapter It's a Beautiful Day. Chapter ini merupakan bab yang ke-5. Nah, how are you all? Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semuanya selalu sehat dan bahagia. Baik, pada bab berikut ini kita akan mempelajari ini dia. We will learn to ask for and give information related to the qualities of people, animals, and things in order to identify, to criticize, or to praise them. Meminta dan memberi informasi yang berhubungan dengan kualitas seseorang, hewan, dan benda untuk menjelaskan, mengkritik, dan memberi pujian. Ya, jadi harap diperhatikan. Bab 5 ini kita akan membicarakan ya tentang kata sifat atau adjectives, ya. Nah, ini dia. Apa sih adjective itu? Adjective adalah kata yang digunakan untuk menerangkan noun atau kata benda atau pronoun atau kata ganti yang dapat berupa orang, person, tempat, place, hewan, animal, benda atau konsep abstrak, ya, thing. Nah, di sini ada beberapa contoh yang bisa kalian perhatikan. Pertama, diligent student. Diligent student. Ya, diligent student ini artinya siswa rajin. Fierce dog. Fierce dog. Ini artinya anjing garang. Good brother. Good brother. Artinya saudara baik, ya. Nah, kalian perhatikan di situ penempatannya. Kata sifat disebutkan terlebih dahulu daripada kata bendanya. Ya, sekali lagi, kata sifat itu disebutkan sebelum bendanya. Ya, kalian lihat di situ diligent student, bukan artinya rajin siswa, tetapi biar bahasanya lebih bagus ketika diterjemahkan, maka sebutannya adalah siswa rajin, ya. Diligent student. Kemudian fierce dog juga begitu. Anjing garang, bukan garang anjing. Kemudian good brother. Good itu baik, brother itu saudara, saudara laki-laki. Maka ketika diterjemahkan, bukan baik saudara, tetapi saudara baik. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada di buku kalian. Kalian silakan perhatikan pada chapter 5 atau bab 5. Kalian perhatikan gambarnya. Ya, tuh mereka duduk bersama teman-temannya di taman, ya. Jadi kalian bisa lihat di situ pembicaraan mereka. Nah, itu pembicaranya masih belum beraturan, artinya kita tidak tahu siapa yang berbicara terlebih dahulu. Apakah yang pertama, there are garbage cans too? We can keep this park clean, atau they are pretty, atau this park is shady, and the flowers are colorful. I like this park. Nah, ini semuanya pembicaraannya masih belum beraturan, tetapi di situ semuanya menjelaskan tentang taman. Nah, ini dia. Nah, di buku kalian itu ada dijelaskan bahkan pembicaranya atau mereka yang ada di dalam gambar ya dengan teman-temannya itu sudah disebutkan namanya di situ. Nah, jadi kembali lagi tadi ke gambarnya ya. Nah, ini percakapan yang sudah diurutkan ya. Nah, pembicaraan pertama ternyata datang dari gadis yang memegang buku berwarna merah tadi ya, yang menggunakan kerudung. Coba kita lihat. This park is shady and the flowers are colorful. I like this park. Nah, itu dia. Ya, jadi ini dia merupakan
kalimat pertamanya. Oke. Jadi, kemudian temannya menjawab, namanya Lina ya, yang tadi itu namanya Siti. Lina menjawab, I do too. Nah, I do too. This is a wonderful park. Ya. Nah, kalian nanti akan melihat yang mana yang merupakan kata sifat, yang mana yang merupakan kata benda, baik itu orang, hewan maupun benda maupun abstraknya ya. Nah, kemudian dijawab oleh Edo. Look, there are butterflies. Kemudian Dayu menjawab, they are pretty. Nah, ada tanggapan juga dari Benny. There are garbage cans too. We can keep this park clean. Nah, yang terakhir, Udin mengatakan, I like studying here. The weather is nice. The park is beautiful. And it's a beautiful day. Ya. Nah, ini menceritakan percakapan antara para sahabat, teman sekelas ya, yang menceritakan tentang sebuah taman. Bagaimana bentuknya, bagaimana warnanya, apa yang ada di situ, perasaan mereka, dan seterusnya. Ya, oke. Nah, ini yang bisa kalian lihat. Tadi ada kalimat yang menyatakan, this park is shady. Ya, shady. Itu merupakan kata sifat. Kemudian ada juga colorful, colorful, wonderful, wonderful, pretty, pretty, clean, clean, nice, nice, beautiful, beautiful. Ya, shady, colorful, wonderful, pretty, clean, nice, beautiful. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kata sifat yang diikuti dengan kata-kata benda, ya. Kata sifatnya itu melekat pada bendanya. Shady park. Nah, tadi ada Siti yang menyebutkan ya kan? Shady park. Kemudian colorful flower. Colorful flower. Kemudian wonderful park. Wonderful park. Pretty butterfly. Pretty butterfly. Kemudian clean park. Clean park. Nice weather. Nice weather. Dan yang terakhir, beautiful day. Beautiful day. Oke, kita lanjutkan. Kalian bisa perhatikan. Jangan lupa, kata sifat yang melekat pada kata benda, maka ketika diterjemahkan, kita akan menyebutkan kata sifatnya itu di akhir kata benda. Seperti kita menyebutkan bahasa Indonesia. Nah ya, jadi shady park di sini, kalian bisa nanti perhatikan ya. Parknya harus disebutkan terlebih dahulu. Nah, coba kalian lihat di sini ya. Ini ada beberapa kalimat, maksudnya beberapa dialog ya, dialog antara temannya ya. Di sini kalian lihat ada seorang anak ya yang masuk ke dalam kelas, kemudian dia melihat kelasnya itu bagus kelas temannya ya kan. Nah, di sini Mem sebutkan namanya Desti dengan Wulan. Kalau di kalimatnya, wow, your classroom is clean and tidy. Nothing is dirty and mess, ya. Jadi di situ si Desti masuk ke kelas dan mengatakan, wah, kelasmu bersih dan rapi, tak ada yang kotor dan berantakan, katanya. Jadi dirty itu kotor, kemudian messy itu berantakan. Jadi dia memuji kelasnya ya kan? Wow, your class is clean and tidy. Nothing is dirty and messy. Wah, kelasmu bersih dan rapi, tak ada yang kotor dan berantakan. Nah, karena diberikan pujian seperti di semester 1 ketika ada seseorang memberikan kita baik itu barang maupun layanan maupun pujian, maka sudah selayaknya kita menjawab dengan atau menanggapi dengan kata-kata thank you, ya kan?
Nah, artinya terima kasih. Nah, kalau dilanjutkan, mohon maaf, kalau dilanjutkan, mungkin Desti akan menjawab never mind, atau no problem, atau sure, atau you're welcome. Nah, itu tanggapan dari thank you-nya. Oke, selanjutnya di sini antara Edo dan Doni, ya kan? Jadi mereka membicarakan tentang halaman sekolahnya, halaman sekolahnya yang luas, ya. Our schoolyard is very large. We can play badminton and do many other activities here, kata Edo. Kemudian Doni menjawab, yes, it's big enough for the activities. Edo bilang, halaman sekolah kita sangat luas. Kita bisa main bulu tangkis dan melakukan banyak aktivitas lainnya di sini, ya kan? Bisa lari, bisa main voli, kemudian bisa, ya biasanya halaman sekolah itu digunakan untuk upacara bendera pada hari Senin, ya kan? Selain olahraga, dilakukan juga berbagai aktivitas siswa yang berhubungan dengan lapangan. Nah, kemudian Doni menjawab, ya cukup besar untuk berbagai aktivitas ya. Yes, it's big enough for the activities. Ya, cukup besar untuk berbagai aktivitas. Nah, jadi di sini pembicaraan antara Edo dan Doni. Selanjutnya ini antara Santi dan Siti. Nah, Santi mengatakan, wow, your car is very nice, Siti. Ya kan? Jadi Santi memuji juga atau menyatakan kekagumannya. Wow, your car is very nice, Siti. Wah, mobil kamu sangat bagus, Siti. Kemudian Siti bilang, thank you, it's an old car, but it's very fast, ya. Terima kasih, ini mobil lama katanya. Jadi bukan baru mobilnya, mungkin karena sering dirawat, ya, sering dicuci, sering dilap, jadi terlihat seperti baru. Jadi Siti menjelaskan, terima kasih, ini mobil lama, tapi sangat cepat. Ya, thank you, it's an old car, but it's very fast. Jadi memang benda-benda yang lama ketika kita rawat, ketika kita jaga, maka penampilannya akan tetap baik, tetap bagus, begitu kan? Nah, ini salah satu pelajaran untuk kita, untuk menjaga benda-benda yang kita miliki. Oke, selanjutnya. Nah, ini antara Edo dan Dodo. Nah, Edo mengatakan, sampai tutup telinga dia tuh ya. Dia katakan, the music is too loud. I cannot study with this loud music. Musiknya terlalu besar, terlalu nyaring, ya kan? Aku tidak bisa belajar dengan suara musik yang nyaring ini. Jadi beda ya. Ada yang suka belajar dengan musik, ada yang suka belajar dengan ketenangan. Jadi mungkin Edo ini termasuk tipe pembelajar yang tidak suka ribut-ribut begitu. Yang sunyi begitu ya, yang tenang begitu. Nah, kemudian Dodo, karena dia toleransi dengan temannya, mungkin dia tipe pembelajar yang senang dengar musik nyaring gitu ya. Kemudian dia mengatakan, maaf, saya akan kecilkan suaranya. Nah, ini toleransi antara dua sahabat. Ya, Dodo menghormati Edo. Bahwa Edo tidak bisa mendengar suara musik yang nyaring. Kemudian Dodo mengecilkan suaranya, ya kan? Jadi Dodo masih bisa mendengar. Karena Dodo kan tadi sukanya pakai musik kan belajarnya, jadi suaranya hanya dikecilkan sedikit, kecilkan gitu kan, sampai Edo setuju. Kalau Edo setuju, mungkin dilanjutkan mendengar dengan musik. Tapi kalau selanjutnya pembicaraan ini Edo tidak setuju, kemungkinan besar musiknya dimatikan. Nah, bagaimana dengan kalian? Pembelajaran yang kalian lakukan di rumah, kalian suka dengan musik atau tidak? Ya. Nah, apa yang kalian sukai di rumah? Untuk belajar itu silakan dilakukan. Selama kalian merasa nyaman, selama kalian merasa bahagia, silakan dilakukan. Asal tugasnya tetap dikerjakan, pembelajarannya di rumah tetap
lakukan. Nah, cuma memang harus bertoleransi. Kalau kalian sukanya dengan suara musik yang nyaring-nyaring, lihat juga tetangga kanan kirinya. Mungkin ada yang sedang sakit atau ada yang sedang istirahat. Ya. Nah, ini sangat bermanfaat ketika kita saling menghormati satu sama lainnya. Kehidupan kita akan sangat harmonis ya. Oke, berikutnya. Nah, ini antara Weni dengan Yuni, ya, antara Weni dengan Yuni. It's dark in here. I'll open the curtains, ya kan? Kemudian Yuni menjawab, that's a good idea. Thank you. Weni mengatakan, gelap di sini, saya akan buka gordennya. Yuni menjawab, ide bagus, terima kasih, katanya, ya. Jadi mungkin mereka sedang belajar di kamar, tuh ada bantal dan gulingnya ya. Jadi gordennya belum dibuka gitu ya, mungkin kelupaan atau bagaimana, sehingga Weni menawarkan untuk membuka gordennya. Kemudian Yuni mengatakan itu ide yang bagus, terima kasih. Kalian lihat dari tadi mereka ketika mendapatkan ide dari temannya itu mengucapkan terima kasih ya. Jadi kita juga dengan teman kita harus selalu sopan, jangan mentang-mentang itu teman kita lalu kita tidak berkata dengan baik dengan mereka ya, selembe kata orang Pontianak, jangan begitu. Mungkin teman kalian juga tetap harus kita hormati ya. Oke, nah ini dia, ini dari gambar-gambar yang tadi sudah disebutkan, gambar-gambar tadi juga ada di buku kalian. Kalian lihat yang pertama, Dayu says Lina's classroom is clean and tidy. Berarti tadi namanya itu bukan siapa ya Mem kasih tadi ya, Desti dengan Weni ya. Nah ternyata namanya Dayu dan Lina. Tidak apa-apa ya. Jadi Dayu mengatakan kelas Lina itu bersih dan rapi ya kan. Kemudian tadi Beni mengatakan, Benny says the schoolyard is very large. They can play badminton and do many other activities there. Nah, bisa tidak kalian kerjakan nomor 3, 4, 5, 6, 7? Nah, ini hanya untuk latihan kalian sendiri ya. Untuk latihan kalian sendiri, kalian cobalah di rumah, dikerjakan di sini. Untuk pembelajaran kali ini, Mem tidak berikan latihan, Mem hanya ingin kalian membuat rangkuman ya. Tapi untuk nomor 3, 4, 5, 6, 7 ini kalian boleh coba-coba ya. Oke, kita lanjutkan. Nah ini dia. Coba-cobanya sudah kira-kira membantu jawab gitu ya. Nah, ini dia. Wow, your car is very nice, Siti. Ini dia. Jadi kalian bisa lihat, kalian bisa isi di sini nanti. Tulis di bukunya ya. Nanti tunjukkan sama Mem, kalian sudah tulis. Ini dia. Santi says Siti's car is very nice. Santi says Siti's car is very nice. Nah, oke. Berikutnya. Nah, ini dia. Bolehlah kalian coba. Bisa? Edo says, iya, Edo says bla 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 bla. Boleh ya, nanti dicoba. Kemudian, ini gimana? Weni says bla 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 bla. Ya, bla 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 itu artinya titik titik titik. Apa kira-kira yang dikatakan Edo? Ini ada di sini. Nih, ini perkataan Edo. Kayak tadi ya, coba kita lihat sebelumnya. Santi says Siti's car is very nice. Nah, ini dia. Ada di sini. Santi mengatakan mobil Siti is very nice, ya kan? Nah, coba kita lihat sekarang. Jadi Edo says the music is too loud. Iya, betul. Yang sudah berhasil menjawab hebat berarti. Kalau ini gimana? Weni says the room is too dark. Ya kan? Nah, coba kalian lihat di sini. Tadang. Iya, ini dia. Ini kata Edo tadi. Edo says the music is too loud. Kemudian Weni says the room is too dark. Nah, perkataan Edo ini diambil dari mana, Mem? Ini diambil dari sini, ya. Dari dialog dalam balon ini. Ini kita sebutnya balon percakapan. Kemudian Weni says the room is too dark. Dapat dari mana? Dapat dari sini. Ini perkataan
Winnie. Oke, kita lanjutkan. Nah, sudah selesai. Bagaimana pembelajaran kali ini? Cukup jelas ya. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Mudah-mudahan bisa kalian mengerti ya tentang kata sifat. Jadi the music is too loud itu kata sifatnya. When he says the room is too dark, kata sifatnya dark. Ini kata sifatnya loud, kata sifatnya dark. Loud ini menjelaskan music. Dark ini menjelaskan room. Jadi kalau disebutkan loud music. Loud music. Kalau yang ini dark room. Jangan lupa dark room. Kata dark, kata sifatnya mengikuti kata bendanya. Kata sifatnya loud mengikuti kata bendanya. Music, loud music, dark room. Oke, Mem merasa cukup ya untuk penjelasan Mem kali ini. Kalau masih belum paham, videonya bisa diulang kembali. Ya, jangan membuat sulit, semuanya mudah ya. Semoga kalian bisa pahami dengan baik dan mudah-mudahan pembelajaran kali ini ya bisa kita lanjutkan. Kalian dalam kondisi yang selalu sehat dan bahagia. Oke, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.